Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Makasih Bu. Ya, gimana duduknya? Apa sudah nyaman? Udah Bu. Kalau nggak salah ini Vira ya? Iya Bu, Vira dari 12 IPA. Sebelumnya Vira udah kenal dengan ibu? Cuma pernah lihat aja Bu di sekolah. Oke, nampaknya ibu perlu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama ibu Maurisatina Villa. Ibu lulusan S1 Cum Laude, jurusan BK di Universitas Syahkuala di Banda Aceh. Gimana kabar Vira hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi proses belajar Vira? Lumayan Bu. Tetapi Vira terlihat tidak bersemangat hari ini. Apa ada sesuatu yang ingin Vira ceritakan sama ibu? Iya sih Bu. Tapi sebelumnya, apakah Vira sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum Bu. Oh, baiklah. Jadi kalau begitu ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Baik Bu. Jadi, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya agar konseling itu mampu memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi. Kemudian di konseling itu juga dilundasi dengan asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan kemandirian. Jadi Vira tidak perlu takut untuk mengungkapkan semua masalah Vira karena di sini insya Allah ibu jamin cuma Vira dan ibu yang akan tahu karena di sini juga ada asas kerahasiaan tadinya. Nah, ibu mau tanya nih, apakah Vira datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan dari teman atau orang lain? Nggak ada Bu, atas keinginan Vira sendiri Bu. Wah, bagus ya. Konseling ini tidak akan bisa kita laksanakan kalau Vira dipaksa oleh orang lain untuk datang ke sini. Kemudian Vira di sini juga harus terbuka ya dalam menceritakan masalah. Bagaimana Vira? Apa Vira sudah paham? Sudah Bu, udah paham. Baik. Oh iya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melaksanakan pertemuan ini dengan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit saja. Jika pada pertemuan ini masalah Vira belum terselesaikan, maka kita adakan pertemuan berikutnya. Gimana? Apa Vira bersedia? Bersedia Bu. Oke, kita sudah menyepakati waktu yang kita gunakan dalam proses konseling. Nah, sekarang coba Vira ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan atau menjadi pikiran yang Vira rasakan saat ini. Gini Bu, jadi saat ini Vira sedang terbebani sama tugas-tugas pelajaran di sekolah. Ditambah lagi juga Vira mengikuti bimbingan belajar Bu. Oh, terus? Terus saya juga ngerasa pusing Bu, saya jenuh sama hari-hari saya gitu-gitu aja. Oh, jadi Vira merasa jenuh dengan hari-hari Vira. Kalau boleh Vira ceritakan berapa banyak mata pelajaran yang lainnya harus Vira perbaiki? Ada 4 mata pelajaran Bu. Ada 4. Coba Vira ceritakan bagaimana sih cara belajar Vira pada semester kemarin? Sebelumnya emang Vira akui Vira tuh senang kali Bu untuk nunda-nunda tugas yang dikasih sama guru. Terus Vira juga buang-buang waktu main-main sama teman, jadi tugasnya pada terbengkalai Bu. Oh, jadi intensitas belajar Vira di semester kemarin itu menurun karena Vira menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Dan Vira juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Iya. Lalu, pernahkah Vira berpikir bahwa karena sikap Vira yang seperti itu membuat nilai Vira turun dan harus mengikuti remedial? Ya Bu, Vira merasa sikap Vira yang suka main-main sama nunda-nunda itu mempengaruhi nilai Vira Bu. Ibu mengerti ya perasaan Vira sekarang ini. Terus Bu, Vira juga dihadapkan sama perasaan-perasaan penyesalan Bu sama yang udah Vira lakuin. Perasaan bersalah tuh terus menghantui Bu. Vira juga terbawa mimpi buruk, terus terlalu banyak merepotkan kedua orang tua. Karena orang tua kan udah ngabisin banyak uang untuk sekolah, terus tenaga, waktu juga Bu. Terus Vira juga menyesal Bu dapat kecewa orang tua. Mungkin memang sebaiknya Vira nggak lanjutin sekolah aja Bu. Sekarang ini kan kamu kelas 12 semester genap. Tahun demi tahun sudah Vira lewati dari awal mulai Vira mengikuti seleksi masuk SMA dan sampai akhirnya Vira menjadi siswa yang sebentar lagi akan lulus. Orang tua Vira pasti begitu mengharapkan si buah hatinya bisa lulus dengan nilai terbaik. Kan setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan sulit
di hidupnya seperti Vira ini. Tapi percayalah bahwa di balik itu semua ada jalan keluar untuk menemukan apa sih itu arti sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, pertama kan bahwasannya sekarang ini Vira sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan dimana Vira dihadapkan oleh perasaan-perasaan bersalah itu. Kedua, Vira merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan Vira memilih mundur untuk tidak meneruskan sekolah lagi. Sementara Vira sendiri juga memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang Vira, kan? Ya Bu, saya bingung harus bagaimana Bu. Baiklah, sekarang Vira silakan mengatakan semua perasaan Vira, hal-hal yang mengenai permasalahan yang Vira hadapi. Tetapi Vira harus menambahkan di belakangnya kalimat gini, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Oke, Ibu contohkan ya, misalnya gini, saya gagal dan saya bertanggung jawab atas kegagalan itu. Gimana? Dapat Vira pahami? Dapat Bu. Kita mulai ya Bu. Ya, oke. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya tersebut. Saya merasa intensitas belajar saya menurun dan rendah. Saya bertanggung jawab juga atas hal tersebut. Wah, bagus ya. Apakah hanya itu saja perasaan yang ingin Vira sampaikan? Ya Bu, hanya itu. Baiklah, setelah Vira melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaan yang tadi, dan ada ditambah dengan rasa bertanggung jawab tadi kan, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang Vira rasakan saat ini? Saya merasa akan bertanggung jawab Bu atas perasaan saya tersebut. Saya kalau memang kesalahan yang saya perbuat itu berasal dari diri saya sendiri. Jadi Vira sudah sadar ya akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini Vira ingkari. Iya Bu, Vira udah sadar akan perasaan-perasaan yang diingkari selama ini Bu. Jadi Vira sudah menyadarinya. Nah, perasaan seperti apa yang Vira rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari perbuatan Vira sendiri. Vira sadar kalau Vira udah buang-buang waktu untuk main-main. Terus Vira juga sadar kalau keluar dari sekolah itu cuma akan memperburuk keadaan. Alhamdulillah ya, jadi sekarang Vira sudah mulai sadar juga. Setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Ya benar Bu. Baiklah kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut Vira solusi yang baik ke depannya untuk nilai-nilai Vira itu bisa mengalami peningkatan? Mungkin kedepannya Vira akan mengintrospeksikan diri terlebih dahulu atas permasalahan Vira ini Bu. Terus Vira juga udah sadar bahwa penurunan nilai-nilai ini karena Vira sendiri yang suka menunda pekerjaan, terus suka buang-buang waktu juga. Jadi mulai sekarang itu Vira mau mulai bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Terus juga mau menghilangkan kebiasaan yang suka menunda tugas. Wah, bagus ya. Itu merupakan solusi yang tepat sekali jika Vira menerapkannya pada diri Vira saat ini. Supaya nantinya Vira bisa terlihat fokus pada belajar dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu Vira berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan itu harapan sebagai penyemangat Vira untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang Vira cita-citakan bisa tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tua Vira. Setelah konseling ini, Vira juga masih bisa ya berkonsultasi dengan ibu karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk Vira dan klien ibu yang lain untuk bisa berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja ya Vira. Apa ada masalah lain yang Vira ingin ceritakan kepada ibu? Gak ada Bu, mungkin hanya itu aja. Oh baiklah, kalau begitu konseling ini Ibu akhiri ya. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan yang lain ingin Vira ceritakan, silakan datang ya ke ruangan Ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih sama Ibu. Sekarang saya udah cukup lega sama semangat lagi. Alhamdulillah ya, kita akhiri konseling kita hari ini. Lebih dan kurang juga Ibu mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu ya Bu. Hati-hati ya Vira. Ya Bu.